Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Gus Gaul, kita melanjutkan kembali pembahasan tentang bagaimana membentuk karakter, sikap atau adab seseorang sejak masa kecil atau sejak dini. Masih dengan narasumber utama dari channel Gus Gaul, yaitu Bapak Dr. Haji Muhammad Miftahul Khairi, dosen IAIN Ponorogo. Silakan dilanjutkan Pak Miftah. Oke, terima kasih pemirsa. Kita kali ini akan membahas tentang apa-apa saja yang perlu untuk dibiasakan bagi anak-anak sebelum berangkat sekolah gitu ya. Qabla dzahab ilal madrasah yajibu 'ala tilmid ayyuhibbat tertib wan nadzafah daiman. Jadi kalau mau berangkat sekolah itu ya harus disiplin, kemudian bersih begitu ya. Jangan sampai mau berangkat sekolah bajunya belepotan putih, bajunya berubah menjadi warna agak krim. Aslinya abu-abu, ya, aslinya putih. Ya ini kan sesuatu yang kurang baik. Betul. Jadi tampil rapi itu sebenarnya tidak harus menggunakan baju baru begitu ya. Baju yang lama tetapi kemudian bersih, kemudian disetrika, itu kan bagus, ya. Mengindikasikan bahwa anak ini kira-kira perhatian dengan apa yang dia pakai. Iya, jangan sampai bajunya sudah lungsek, nggak pernah disetrika, warnanya sudah nggak karu-karuan, jelas antara putih dengan coklat atau krim begitu ya. Maka di sini kita diajari bagaimana sebelum berangkat sekolah itu harus tertib kemudian bersih begitu ya. Yakumu min naumihi kulla sobahin mubakkiran. Jadi bagaimana anak-anak ini terbiasa bangun pagi, bahkan diusahakan sebelum berangkat sekolah itu ya harus sholat subuh dulu. Jangan kemudian bangunnya sudah kesiangan, belum sholat subuh, bahkan jangan sampai kita mau berangkat sekolah itu belum mandi gitu ya. Biasanya kalau anak-anak usia sekitar 8 tahun, 9 tahun ini kan sesuatu yang sangat berat dan sulit ya, mau bangun pagi ini kalau tidak dibiasakan. Lagi-lagi ini keteladanan. Di dalam rumah harus ada yang membangunkan untuk sholat subuh berjamaah. Ya walaupun berat gitu ya, walaupun berat untuk kebaikan anak ini kita nggak boleh kasihan gitu ya. Jam 5 misalnya anak-anak kita ajari bagaimana bangun pagi, kemudian kita dorong anak-anak agar segera mandi. Jangan kemudian dibiarkan saja begitu ya. Mereka harus terbiasa bangun pagi, dan kalau perlu orang-orang dulu itu sampai mohon maaf misalnya kita ini ngajari anak dulu bahkan sampai diajak ke pasar ya untuk membantu orang tuanya jualan sebelum berangkat sekolah. Itulah orang dulu mengajari semangat untuk tahan banting kepada anak-anak ini luar biasa. Bahkan kalau anak perempuan biasa diajari membantu ibunya di dapur gitu ya, nyapu halaman rumah misalnya kan begitu ya. Ini ada nilai-nilai yang luar biasa yang diajarkan oleh orang tua kita gitu ya. Fayaktasilu biswabun. Ya kalau mau berangkat sekolah mandinya harus pakai sabun. Kemudian harus gosok gigi, jangan sampai kemudian berangkat ke sekolah nggak pakai sabun, kemudian nggak gosok gigi gitu ya. Hal yang terpenting lagi adalah bagaimana, karena proses mencari ilmu itu adalah proses menuju kebaikan begitu ya. Bagaimana kita awali dengan sesuatu yang baik. Apa itu? Thumma yatawaddau wa yusolli subha jama'atan. Jadi bagaimana anak-anak diajari tentang wudhu, kemudian sholat subuh berjamaah, agar mereka terbiasa untuk istiqomah dalam kebaikan. Walaupun pagi ini rasanya berat untuk berangkat, tetapi bagaimana anak-anak diajari tentang hal itu. Wa ba'da sholati yusafihu walidayhi. Jadi setelah sholat anak-anak diajari salaman dengan kedua orang tuanya. Cuman kadang kan begini, ada sekelompok orang dalilnya mana kalau setelah sholat itu salam-salaman. Nah pertanyaannya, kalau dalil yang melarang itu yang mana? Perkara yang bagus, masa salaman dengan kedua orang tuanya masih ditanyakan dalilnya? Ini kan sesuatu yang bagus. Jadi misalnya setelah sholat anak-anak diajari salaman dengan kedua orang tuanya. Ini adalah satu adab yang sangat bagus yang harus kita biasakan agar anak memiliki hubungan yang dekat dengan kedua orang tuanya. Dan itu bisa tercapai ya kalau jamaah. Iya, bapak jamaah. ibunya bangun duluan, bangunin. Iya. Kalau bapak ibunya kesiangan. Iya. Anaknya juga kesiangan gitu ya. Summa yalbasu malabisal madrasah. Setelah pagi-pagi mandi, kemudian diajak sholat berjamaah,
kemudian berdoa bersama-sama, maka kemudian bagaimana anak-anak ini diajari menggunakan pakaian seragam madrasah. Ini untuk anak-anak yang sudah gede mungkin persoalan memakai seragam ini bukan persoalan yang sulit ya, tetapi anak-anak yang baru usia sekolah kelas 2, SD atau MI, memakai seragam ini adalah satu kebiasaan yang berat ya. Kadang-kadang memakai kancing baju ini bisa jonjeng gitu ya, gara-gara mungkin karena anak-anak tidak dibiasakan memakai pakaian sendiri. Maka kelihatannya sepele ya, tetapi memandirikan anak ini penting gitu ya, biar anak-anak kalau memakai pakaian juga sudah terbiasa menggunakan pakaian sendiri. Menggunakan apa? Pakaian yang rapi, nadifatan murattabatan. Jadi pakaian yang bersih, kemudian tadi sudah disetrika. Jangan kemudian pakaian yang belum dicuci. Biasanya kan kalau anak-anak ini kan baju yang kemarin belum dicuci langsung digantungkan di cantolan baju itu, besoknya dipakai lagi. Kasihan temennya yang deket nanti bisa semaput gara-gara pakaiannya belum dicuci gitu ya. Buma yang duru sahu. Jadi sebelum berangkat sekolah itu tasnya harus dilihat. Pelajaran yang nanti akan dipelajari di sekolah itu apa? Itu kalau dari malam sudah belajar, buku dan tugas-tugas sudah clear Pak ya. Ya gampang kalau ya. Dibiasakan begitu. Iya, jadi mungkin akan lebih bagus memang malamnya itu sudah disiapkan, pagi tinggal ngontrol ulang kira-kira begitu. Iya, dicek lagi. Ya, dicek ulang. Jangan-jangan ada buku yang ketinggalan sehingga nanti waktunya belajar bersama-sama karena ada salah satu buku yang ketinggalan sehingga menyebabkan anak ini nangis gitu ya. Jangan sampai gara-gara tadi mama nggak nyiapkan bukunya, padahal buku itu mestinya kan yang nata kan ya anaknya sendiri. Yang tahu jadwalnya juga iya. Bukan yang sekolah ibunya kan. Iya, harus tahu begitulah begitu ya. Summa yang duru sahullati qatalaha qablan naum. Ini tadi pertanyaannya, iya. Bagaimana anak-anak ini sudah memeriksa nama-nama mata pelajaran yang akan dipelajari besok itu apa saja, sudah malamnya sudah ditelaah, dipelajari sebelum tidur sehingga besok paginya itu tinggal ngecek saja apakah buku yang dipelajari pada malam hari itu semuanya sudah masuk tas atau belum kan gitu ya. Wa ba'da ayyuftira yurattibu adawatihi fil mahfadhah. Jadi dibiasakan anak-anak sebelum berangkat sekolah itu sarapan dulu, biar sehat. Jangan sampai nanti waktu menerima mata pelajaran di sekolah ini ngantuk gara-gara karena berpikir itu membutuhkan energi. Iya. Hal yang lebih terpenting lagi tadi, karena belajar itu adalah sesuatu yang sifatnya bagus ya, mencari ilmu, maka akan lebih barokah lagi anak-anak diajari mengambil air wudhu sebelum mencari ilmu ya. Kenapa? Al ilmu nurun wa nurullahi la yuhdalil asi. Ilmu itu adalah cahaya, maka cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Maka salah satu wasilah yang bagus adalah bagaimana anak-anak sebelum berangkat sekolah ini kita biasakan mengambil air wudhu, sehingga misalnya nanti kalau di sekolah itu ada kebiasaan untuk sholat berjamaah, ini anak-anak sudah biasa begitu ya, dalam keadaan suci. Yurattibu adawati fil mahfadhah, bagaimana tadi alat-alatnya dimasukkan di dalam tas. Fayasta'dinu walidayhi lidhahabi ilal madrasah. Ketika semua persiapan sudah dilakukan, sudah sarapan, menyiapkan buku, buku-bukunya sudah disiapkan, dimasukkan dalam tas, maka kemudian jangan lupa anak-anak pamitan kepada kedua orang tua, kemudian salim, cium tangan, minta doa agar di perjalanan dari rumah sampai sekolah ini selamat. Dan di sekolah mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Amin, amin, amin. Ya, kira-kira begitu. Jadi ternyata berangkat sekolah itu, bagi anak mau sekolah itu ada tata caranya yang baik gitu ya. Mulai dari pagi mandi, malamnya sudah mutolaah dulu, siapkan buku-bukunya, terus sholat subuh berjamaah, bersalaman dengan kedua orang tuanya setelah sholat subuh agar sosialisasi jalan hubungan emosional selalu terhubung, menyiapkan buku, berpakaian yang rapi dan bersih, berpamitan kepada orang tuanya. Sekarang di sekolah biasanya dibiasakan sholat duha berjamaah. Ini luar biasa. Ini pembentukan karakter yang luar biasa. Jadi sebenarnya baik di sekolah maupun di madrasah ya,
kalau kemudian masing-masing lembaga ini punya program yang bagus membiasakan mengajari anak-anak tentang akhlak yang baik, fa insya Allah ini akan selalu dikenang oleh anak-anak. Kenapa? Karena pendidikan dasar ini ibarat adalah usia emas begitu ya, sehingga segala sesuatu yang akan dialami oleh anak itu akan memberikan dampak yang luar biasa di dalam membentuk kepribadiannya. Dan saya yakin walaupun kita sudah tua itu akan selalu ingat dulu apa yang kita lakukan pada saat kita usia sekolah dasar itu akan selalu dikenang. Maka bagaimana anak-anak di usia sekolah dasar ini memang betul-betul harus diajari tentang karakter yang bagus gitu ya, tentang kedisiplinan, bagaimana tanggung jawab mengerjakan PR, mutolaah pelajaran itu, menelaah pelajaran yang dipelajari di sekolah ini adalah satu kebiasaan yang sangat bagus dan yang memang harus selalu diingatkan kepada anak-anak agar mereka sudah terbiasa tanpa harus dikomando oleh orang tua belajar mandiri, kira-kira seperti itu. Ini luar biasa tata cara atau apa ya, urutan atau tertibnya bagaimana bersiap-siap mau ke sekolah ini ternyata ada urutannya. Semoga ini membawa keberkahan bagi yang mencari ilmu, Pak Miftah. Iya, jadi memang apa ya, bagaimana sesuatu yang baik ini memang berat. Coba kita bayangkan kalau membangunkan anak usia sekolah dasar subuh harus kita bangunkan, ini memang adalah satu. Tapi kalau terbiasa ya luar biasa. Iya, awalnya mungkin agak berat begitu ya. Jadi saya punya teman ini punya kebiasaan membangunkan anaknya di waktu subuh begitu, kemudian sebelum berangkat sekolah ini malah diantarkan ke tempat untuk belajar membaca Al-Quran sampai jam 6 pagi. Ya awalnya mungkin terasa berat gitu ya, nggak mau, orang tua harus ngeladeni misalnya dari tempat tidur harus digendong dulu ke kamar mandi, pengorbanan seorang ibu yang sangat luar biasa. Nanti juga iya, kalau ini sudah terbiasa akan menjadi karakter yang baik lah, dan insya Allah nanti akan kelihatan manfaatnya. Dan itu turunan kepada anaknya kemudian kelak itu kan juga luar biasa. Iya, jadi dia akan punya kenangan yang bagus ya. Dulu waktu saya kecil subuh sudah dibangunkan, kemudian digendong oleh ibu pergi ke kamar mandi untuk mandi, kemudian diajak sholat subuh berjamaah. Ini adalah satu kenangan yang sangat luar biasa, dan saya yakin kalau kemudian ini dibiasakan, maka anak-anak di kemudian hari ini akan merasakan sesuatu yang kelihatan di awal berat, di kemudian hari ini menjadi sangat ringan. Karena memang sudah diajari bangun pagi, dan bahkan kalau dulu itu mohon maaf setelah sholat subuh kita lari-lari pagi dulu. Gitu ya. Meskipun puasa ya kuat sekarang kalau anak-anak jadi penyakitnya ini, problem godaannya ini tambah kesini tambah berat. Kenapa? Karena memang fasilitas-fasilitas itu memaksa anak untuk tidak bergerak. Ada istilah mager gitu ya, malas bergerak gitu ya, karena memang mainan-mainan yang tersedia di handphone ini luar biasa. Ya, terima kasih, luar biasa. Berdoa Pak Miftah, semoga ngaji kita membawa keberkahan bagi kita semua dan ilmunya bermanfaat. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ani sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bil qulubi wa dawaiha wa afiyadil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa asmaiha wa la alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma innaka karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ij'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah membahas kita tadi tentang adab persiapan menuju berangkat ke sekolah, sesuatu yang luar biasa. Semoga bermanfaat bagi pemirsa semua dan kita semua. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.